Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis sudah. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzana shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini, sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan ini. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua ada di sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali ayah, tapi sekarang banyak ayah yang anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah na'udzubillah datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam 10:30 ini payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh, tak akan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu, jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kan. Ibu itu pun dari dapur, so sweet kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdurrahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdurrahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak-balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani,
Setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, di antaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rao. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdurrahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya, tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tu? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan. Nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purba Baru. Padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustadz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Doktorandus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman. Cucunya menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut situ. Apa motivasi orang memasuki tarekat Sattariyah Pak Ustadz? Tarekat itu sampan. Ada sampannya namanya Sattariyah. Namanya nakhodanya Abdullah Sattari. Ada nama sampannya Saziliyah. Nama nakhodanya Abul Hasan As-Sazili. Ada nama sampannya Naqsabandiyah. Nama nakhodanya Bahauddin Naqsabandi. Ada nama sampannya Ahmadiyah, tapi bukan yang aliran Ahmadiyah yang sesat. Tarekat Ahmadiyah. Nama nakhodanya Sayyidi Ahmadil Badawi. Itu sampannya. Tapi lautannya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang mau ikut tarekat sama aja macam naik sampan. Lautnya La ilaha illallah, sampannya macam-macam. Ada yang mau sampan naik speedboat, mau cepat. Ada satu yang naik kapal tongkang kayu. Dia mau slow. Kau tak ikut? Enggak, aku mau menikmati laut ini, mau slow aja. Nah, macam-macam. Begitu lebih kurang gambaran tentang tarekat. Tarekat artinya jalan. Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa anak terhadap orang tuanya itu sampai? Hadis Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau orang mati inqata'a, putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, amal sedekah, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Makanya kita selalu minta doa Rabbi habli minas salihin. Saya ingin sekali mendoakan orang tua saya supaya terbuka pintu hidayahnya, karena kami sangat menyayanginya. Doakan orang tuamu di sujud terakhir saat sholat, sunat, tahajud, witir, duha. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja. Ya Allah, ayahku ini berhentilah pakai sabu-sabu. Kenapa ketawa? Di masjid kami setiap malam Jumat ada pengajian. Kenapa cuma tiap malam Jumat? Tiap malam lah. Malam Senin fikih. Malam Selasa hadis, malam Rabu akidah, malam Kamis tasawuf, baca Ihya Ulumuddin, malam Jumat stop wirid Yasin, malam Sabtu pengajian akhlak, malam Ahad tablik akbar. Masjid mesti penuh tiap malam, karena kalau tidak kosong masjid. Akan tetapi waktunya dimulai ketika azan sholat isya hendak berkumandang, sehingga jamaah sholat isya pergi ke masjid lain. Apakah sikap Ustadz itu benar membuka pengajian ketika azan isya berkumandang? Habis sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Kenapa mesti pas azan isya itu?
Sholat isya dulu, habis sholat isya baru buka pengajian. Saya selalu membuka pengajian maghrib. Kalau pengajian di Pekanbaru maghrib. Supaya apa? Supaya orang sholatnya dua. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena kalau dibuat isya, banyak jamaah datang lambat. Bahkan diumumkan, jamaah Ustadz udah terduduk setengah jam. Buat pengajian maghrib. Maghrib ke isya. Di Malaysia kami gitu. Maghrib, isya, pengajian. Habis isya, tanya jawab. Efektif. Doa berhajat, dia berhajat naik haji dengan menjual tanah. Namun anak-anaknya melarang, malah minta bagian tanah. Dibagi sebagai warisan jika orang tua meninggal. Sehingga orang tua tak jadi mendaftar haji. Bagaimana sikap orang tua dan sikap anak-anaknya ini? Desa kami banyak tanah ladang lebar-lebar Pak Ustaz. Oh, kalau dapat anak tak bertuah, ini udah jadi. Datanglah emak-emak umur 70 tahun menggigil saya habis pengajian subuh. Ustadz, anak saya melarang saya karena saya mau pergi umroh. Dilarangnya karena dia katanya dapat warisan. Saya bilang, mestinya dia yang menggendong engkau sampai ke Makkah, balik lagi. Kau gendong emakmu ini ke Makkah, jalan kaki tawaf sa'i umroh, balik lagi ke Medan, belum tentu dapat. Kau tebus sekali dia menjerit waktu mengeluarkan engkau dari perutnya. Ini tanah-tanah dia. Dia belum mati lagi. Udah kau atur pula harta warisannya. La ilaha illallah. Tak mencium bau surga orang durhaka. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga. Siapa itu? Uququl walidain. Durhaka pada orang tua. Dia mau pergi haji, biar pergi haji. Mak, aku tak bisa membahagiakan kau, mak. Mestinya aku membayarkan ONH nih. Mestinya aku membawa engkau ke Makkah. Aku tak bisa. Ini di tanah-tanah dia. Mau berangkat dia. Berangkat di tanah suci. Ini harta dia pula ditahan. Disuruh pula bagi dia sebelum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik darah tinggi saya. Ustadz mohon pencerahan permasalahan saya ini. Beberapa bulan yang lalu saya keguguran. Usia kandungan 3 bulan 10 hari. Tapi ada yang berkata kepada saya bahwasanya saya terkena azab. Mohon jawabannya Pak Ustadz agar tidak mengganjal di hati saya. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, musibah, duri menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayiatu. Sesungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Bu, janinmu gugur 3 bulan 10 hari, kau bukan kena azab. Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu, bu. Jangan kau dengarkan cakap orang. Di dunia ini kalau dengar cakap orang makin pusing kepala kita. Orang yang terkena musibah itu 3. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar. Maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab. Unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian. Sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganjang. Ustadz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning. Karena 2, pertama terbuat dari kertas ubi. Yang kedua karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul.
Contoh kitab kuning fikih Matan Takrib. Naik ke atas Fathul Qorib. Naik lagi ke atas orang membaca kitab I'anatut Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti, naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning, itu perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustadz. Masuk pesantren. Semangat, semangat. Masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua. Anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah Rasulullah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi, karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Nah, suami yang mu'alaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang. Pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, aliyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi dimulai jam 9, sekarang jam 11 kurang 15. 2 jam kurang 15 menit. Kurang-kurang sedikit, maafkan Allah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Doa orang ramai soleh-soleh yang baik-baik ini dikabulkan Allah SWT. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma azzal Islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان
Jadikan negeri kampung halaman kami ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al ikhwanana al-musabina minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami yang kau uji dengan musibah termasuk mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu, yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ij'al salatana salatal khashi'in, jadikan salat kami salatnya orang-orang yang khusyuk ya Allah. Waj'al du'aana du'aal mutawarri'in, jadikan doa kami doa orang-orang yang warak, menjaga diri dari yang syubhat ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.